Marilah kita resapi renungan sabda pendalaman iman kita hari ini. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, tanggal 28 Maret 2025. Kali ini tema yang kita ambil atau bacaan Injil yang kita ambil dari Markus 12 ayat 28 sampai 34 mengenai hukum yang terutama. Firman Allah yang luar biasa yang seharusnya mudah dipahami, mudah dimengerti oleh semua umat beriman. Dikatakan pada hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum ini adalah wajib dilaksanakan oleh seluruh orang percaya kepada Kristus. Bukan hanya mengucapkan di bibir saja, tetapi kita mau melaksanakan untuk mengasihi dan mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Tidak ada pengecualian. Jadi all out love kepada Allah Bapamu. Nah, kalau kita sungguh all out love kepada Bapa kita, maka kita juga pasti akan senang dan sukacita melakukan semua kehendak Bapa. Kita mau setia kepadanya dan kita mau melakukan firman-Nya. Bagaimana caranya? Memang sulit, tidak gampang, itu benar. Karena kita harus menyertakan dan memiliki kekuatan untuk penyangkalan diri. Nah, saudaraku yang terkasih, bagi kita yang mengaku anak Tuhan, maka pastinya kita mau berusaha sepenuh hati untuk mengikuti rangkaian kisah yang Yesus lakukan selama Yesus berada di bumi ini. Di antaranya, saya bacakan ya saudaraku ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus memberikan makan lebih dari 5.000 orang, Tuhan Yesus rela melakukan kehendak Bapa akan penyalipannya, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, dan banyak lagi yang Tuhan Yesus tunjukkan atas belas kasih-Nya kepada sesama. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi sesama sesuai dengan hukum yang kedua jika kita tidak sungguh mengasihi Allah kita? Karena mengasihi Allah sama dengan melaksanakan kehendak-Nya. Saudaraku masih ingat ayat ini dari Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Firman ini saat Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya bersama para malaikat untuk memilah atau memilih atau memisahkan antara domba dan kambing, yang domba akan duduk di sisi kanannya dan kambing di sisi kirinya. Bagi kita yang melaksanakan kehendaknya, kita akan berada di sisi kanan Allah Bapa, yaitu masuk ke dalam kehidupan kebahagiaan kekal. Dan yang tidak melaksanakan kehendaknya akan berada di sisi kirinya, yaitu berada dalam siksa yang kekal. Saudaraku, jadi sangatlah jelas kita sendiri yang menentukan mau masuk kemana, mau duduk di sisi kiri atau di sisi kanan. Karena semua atas dasar apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Maka mari kita laksanakan hukum yang utama dan terutama. Maka hukum kedua yakni mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri pastinya dapat kita laksanakan. Saudaraku, ingat ayat ini ya. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi jangan sampai saudaraku, jika tiba saatnya nanti kita pulang ke rumah Bapa, Allah Bapa bertanya atau mengatakan kepada kita, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit,
dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Marilah saudaraku yang terkasih, kita mau memulai memberikan kepedulian yang lebih kepada sesama yang lemah dan miskin. Sesuai dengan tema APP kita tahun ini, kita mulai dari lingkungan terkecil di mana kita berada. Dan marilah kita mau mulai membuat rencana aksi nyata kepedulian kita, dan mari kita ajak anak-anak kita semua untuk terlibat dalam aksi peduli tanpa memandang etnis, suku, agama, ras, budaya, dan perbedaan sosial lainnya. Sekali lagi, ingatlah hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kepada semua umat manusia tanpa tebang pilih. Semoga masa Prapaskah ini membawa kita ke dalam masa pertobatan yang sungguh menghasilkan buah-buah kebaikan. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau sungguh mengajarkan kami untuk mencintai Engkau dengan segenap jiwa kami, hati kami, kekuatan kami. Dan kami juga diajarkan untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh mencintai dan mengasihi sesama kami. Memberikan kepedulian yang lebih sesuai tema APP tahun ini. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama dan kami boleh memiliki arti kehidupan kami yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Engkau Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami telah berdoa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.